cewek gue gak sih? Kayaknya aku belum buka deh. Ada apa ya, Bi? Kita mau lo ngerjain tugas kita. Yang deadline lusa itu loh. Tapi aku takut gak keburu. Tugasku aja belum selesai. Ya kalau gak keburu, makanya kerjaan dari sekarang. Gimana sih? Lo biasanya nurut-nurut aja, kenapa sekarang nolak? Iya lagi. Udahlah, lo kerjaan aja pokoknya. Gue gak mau peduli lagi. Biar hidup lo ada gunanya dikit, ngerti gak? Udah, coba aja yuk. Awas ya lo, jangan ngajarin tugas kita. Kenapa sih? Kenapa aku selalu kayak gini terus? Kenapa aku kayak gak punya keberanian sedikit pun? Kenapa mulutku gak pernah mau terbuka buat bela diri sendiri? Aku benci banget diriku yang kayak gini. Yang selalu takut, yang selalu nurut, selalu mikir orang lain lebih penting daripada aku. Iya, masuk aja, Tan. Vel, kamu belum makan dari tadi. Ini tante bawain ya. Makasih ya, Tante. Maaf dari tadi aku lagi ngerjain tugas. Iya, gak apa-apa, Vel. Kuliah kamu gimana? Temennya baik-baik semua. Baik kok. Kalau ada apa, cerita ke tante aja ya. Kamu gak harus simpan semuanya sendiri loh. Aman aja, Tan. Mending Tante istirahat. Udah malam juga ini. Ya udah, tapi kamu jangan tidur terlalu malam. Siap, aman, Tan. Aku gak perlu simpan semuanya sendiri ya. Tapi gak mungkin kalau aku cerita ke tante. Aku gak mau jadi pikiran lagi buat tante. Mungkin sekarang udah saatnya aku coba. Dari dulu aku pengen banget ke psikolog. Tapi aku selalu takut. Sekarang aku udah bener-bener capek buat ngehadapin semuanya sendirian. Halo, selamat datang. Kezia ya? Iya, Oke, silakan duduk. terima kasih. Kamu biasanya dipanggil apa, Kezia? Aku biasanya dipanggil Pavel. Oke, Vevel, salam kenal ya. Nama aku Tika. Kamu bisa panggil aku Mbak atau Kak, senyamannya kamu aja. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya nih, perasaan kamu sekarang gimana ya? Jujur aku takut dan deg-degan sih, Mbak. Cuma aku pengen cerita. Oke, dengeran nggak apa-apa sih, itu wajar banget. Terus juga kita nggak harus semua kok cerita hari ini, jadi pelan-pelan aja ya. Oke, Vel, aku mau nanya, ada hal yang bikin kamu akhirnya datang ke sini nggak? Atau hal yang berat akhirnya kamu datang ke sini? Sebenarnya aku merasa kayak nggak berharga terus sulit buat membela diri sendiri gitu loh, Mbak. Awalnya itu udah dari SD. Oke, aku ngerti banget. Itu bukan berarti kamu lemah ya, Vel. Itu biasanya ada, kadang pola tersebut bisa dari pengalaman masa kecil. Kalau boleh tahu, pengalaman masa kecil kamu bisa diceritakan ke aku nggak? Sebenarnya aku nggak terlalu ingat, kayak udah banyak ingatan yang kabur gitu. Cuma yang aku ingat terakhir kali itu orang tua aku bercerai dan aku udah nggak tahu lagi kabar mereka sekarang. Oke, wajar kok kalau kamu mikir kayak gitu. Soalnya otak itu bisa menyimpan hal-hal tertentu saat kamu masih kecil. Kalau akhir-akhir ini tidur kamu gimana? Kamu sering ngerasa gelisah kah atau pas mimpi merasakan hal aneh? Eh, iya Mbak, aku pernah kebangun karena mimpi beberapa kali, tapi aku juga udah lupa mimpinya apa karena udah sekilas doang gitu. Mungkin karena akhir-akhir ini aku sering kepikiran kenapa aku dari kecil selalu kayak gini, selalu takut ngomong, selalu percaya sama omongan orang-orang yang udah ngerendahin aku. Nah, pikiran seperti itu biasanya karena pola lama yang sudah kamu bawa selama ini gitu. Jadi itu awal yang penting sih. Kadang kalau pikiran kita mulai mempertanyakan sesuatu, tubuh kita juga bereaksi termasuk lewat tidur. Nah, aku mau kamu coba hal sederhana dulu. Kalau kamu terbangun dari mimpi buruk, kalau bisa kamu selalu catat ya apa yang kamu mimpikan itu. Gak harus lengkap, tapi perasaan kamu aja kayak suasana, terus perasaan kamu aja di mimpi itu. Sekecil itu juga dicatat. Iya, nggak harus mimpi lengkap. Aku cuma mau lihat
pola tubuh kamu dan alam bawah sadar kamu yang coba kamu munculkan. Jadi, nah kalau bisa next minggu depan kita bahas pelan-pelan ya. Apa akan aku coba. Terima kasih ya Mbak. Oke, dengan senang hati. Kok aku ada di sini? Dari mana aja kamu, ha? Jam segini baru pulang. Mau jadi apa kamu nanti? Masih kecil udah kayak begini. Gedenya mau jadi apa? Mau jadi kayak mama kamu nanti, ha? Ini mimpi kesekian kalinya. Sekarang semuanya makin jelas. Sosok itu ayah. Itu kenangan lamaku. Selamat pagi, Pavel. Gimana kabar kamu hari ini? Pavel? Saya baik-baik aja Mbak, cuma kayak ini agak kelelahan aja karena terbangun karena mimpi itu. Tapi kamu sudah mencatat apa yang saya minta minggu kemarin? Udah kok Mbak. Bisa diceritakan mimpi yang kamu alami? Mimpi pertama kali itu belum terlalu jelas. Kayak awalnya banyak mainan yang lucu, padahal aku nggak punya mainan sama sekali. Dan semuanya itu terlihat kayak indah dan baik-baik saja. Tapi beberapa minggu kemudian tiba-tiba semuanya menjadi buruk. Mainan itu mulai membesar, terus tetangganya seakan hidup. Serta mereka tuh melontarkan kata-kata yang menyakiti aku gitu. Terus yang kedua, aku berada di kamar gelap dan dari belakang tuh seakan-akan ada anak kecil yang berbisik, bilang jangan berisik nanti dia marah. Tapi aku bingung dia itu siapa. Mimpi yang terakhir itu yang paling jelas, aku berada di ruang tamu rumah lama. Dari suasana lembabnya, suara TV, semuanya sama. Di situ aku pakai seragam SD dan tiba-tiba muncul sosok yang selama ini aku takuti, yaitu ayahku. Dia marah-marah, dia bilang aku anak gak tahu diri. Padahal waktu itu aku pulang telat karena nemuin ayah jemput, tapi nyatanya dia gak jemput. Akhirnya aku harus jalan kaki dan Mulai hari aku di ini situ bingung banget kamu dan tinggal sama takut. tante. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa ninggalin orang itu. Nah, Vevel, mimpi-mimpimu sebenarnya punya dua lapisan. Lapisan pertama adalah manifest konten, yaitu apa yang kamu lihat dan rasakan langsung. Misalnya, mainan yang membesar, bayangan besar, suara anak kecil, atau ruangan rumah lamamu. Itu adalah bentuk keluar dari mimpi. Lapisan kedua adalah latent content, yaitu makna sebenarnya yang disembunyikan oleh pikiran bawah sadar. Mainan yang berubah menakutkan itu bukan tentang mainannya, itu simbol dari figur ayahmu sendiri. Jadi pikiranmu itu memindahkan ketakutan terhadap ayah ke objek yang lebih aman, dan proses itu disebut displacement. Bayangan besar dan bisikan jangan berisik juga bukan gambaran literal, itu adalah simbol dari dirimu sendiri saat kecil yang merasa harus diam agar tidak membuat ayahmu marah. Jadi selama ini semua bentuk hal yang menakutkan itu bentuk lain dari ayah dan perasaan itu waktu kecil. Iya benar banget, Vel. Dreamwalk ini menyamakan figur konflik dan trauma menjadi simbol. Meskipun disamakan, mimpi itu tetap terasa berat dan menakutkan karena emosinya tetap sama. Tapi lewat simbolis ini, bawah sadarmu mencoba memproses rasa takut itu secara bertahap. Jadi kata-kata ayah selama ini yang buat aku merasa gak berharga dan takut buat melawan. Iya, benar. Perasaan itu terbentuk sejak kecil sebagai cara bertahan hidup kamu, tapi bukan karena kamu lemah. Dengan memahami manifest content sebagai latent content, kita sedang membawa konflik yang kamu tekan masuk ke kesadaran. Ini adalah awal dari proses penyembuhan. Seharusnya dari dulu aku gak perlu takut ke psikolog. Dulu aku punya stigma. Kalau pergi ke psikolog artinya orang itu pasti gila. Mungkin karena lingkungan sekitar atau informasi yang aku dengar sejak kecil. Padahal kenyataannya, dengan pergi ke psikolog, aku bisa menyembuhkan luka masa lalu secara perlahan dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik.